Alhamdulillah wa syukurillah, terima kasihku atas segalanya. Alhamdulillah wa syukurillah, tak pantas ku mengeluh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Gevi Okta. Kali ini saya akan membagikan sebuah video inspiratif ya, kisah inspiratif lebih tepatnya tentang ini yang ku dapat. Ya, juara 1 lomba GTK Creative Camp Batch 2 2021. Bagaimana perjalanannya? Perjalanannya dimulai dari ketika ada lomba kreatif camp siswa SMK se-Indonesia. Nah, mulai dari situ aku dan juga kawan-kawanku dari tim Caisibah Hidrofan memulai perjuangannya. Kami membuat instalasi hidroponik. Kemudian setelah semuanya selesai sampai proses pemanenan ya, proses panen, itu ada lomba GCC yang diadakan oleh Dinas Provinsi Jawa Timur. Pada saat itu teman-teman langsung bilang, udahlah ikut aja, terutama Pak Andri bilang ikut aja wes, kan kamu juga sudah punya instalasinya, semuanya sudah lengkap, tinggal ikut lombanya aja gitu. Ya udahlah, habis itu aku langsung ikut lombanya. Aku daftar bersama dengan Pak Ardi dan juga Bu Yuyun. Pada waktu itu Pak Ardi dan Bu Yuyun ikutnya di bidang kewirausahaan. Karena aku sudah ada instalasi hidroponik, jadi aku ikut bagian urban agriculture. Kemudian pada saat itu aku udah mendaftar, selesai mendaftar ada Zoom pertama. Zoom pertama itu untuk pembukaan, aku juga ikut, tapi pada saat itu aku membantu Bu Diana bersih-bersih perpustakaan. Oke lah, aku sambil tidak apa-apa. Kemudian 3 hari berikutnya itu Zoom berturut-turut. Setelah itu lama banget ya, sekitar jarak berapa hari ya aku lupa. Pokoknya di tanggal 20, sekitar 20 ya, 20 November itu diberitahu sama salah satu panitia bahwa seluruh peserta GCC itu membuat PPT karena pengumuman dimajukan. Ya, pengumuman pemenang itu dimajukan. Akhirnya sudahlah, aku nggak usah lah membuat PPT, belum tentu aku menang karena ini aku masih pertama kali ikut dan semuanya serba pertama kali. Tentang hidroponik juga baru pertama kali membuat. Pasti ada banyak yang senior yang nanti akan juara, jadinya aku udah usah persiapan gitu. Ternyata secara nggak sengaja sih aku selalu tengok-tengok Telegram ya, karena semua informasi itu masuknya di Telegram. Aku ikutin, kemudian tiba-tiba sampai pagi hari itu belum ada pengumuman siapa pemenangnya. Dan pada waktu itu ketepatan aku harus pergi ke Trenggalek untuk ikut AKG atau Asesmen Kompetensi Guru. Kemudian pada saat itu aku berangkat jam 6 bersama salah satu guruku, dulu guruku sekarang jadi temanku, Bu Anis Aini Sundari. Beliau sangat berjasa. Pada saat itu beliau MGMP, aku dan Bu Anis berangkat bareng jam 6 pagi dari Watu Lima ke Trenggalek, kurang lebih 1 jam. Kemudian nyampe sana itu sebenarnya kegiatan AKG ku itu jam setengah 8 ya, jam setengah 8 dimulai. Tapi karena ada error, ditunda dulu, diundur sampai setengah 10. Oke, kita tunggu sampai setengah 10. Kemudian setengah 10 masih belum mulai sampai akhirnya jam 11 dibatalkan oleh panitia karena server yang error. Dan akhirnya tidak jadi AKG. Bu Anis juga sudah selesai MGMP. Akhirnya kita perjalanan pulang. Sampai di tengah jalan kita berhenti di salah satu masjid di Trenggalek juga. Di situ kami numpang untuk sholat, kemudian istirahat. Setelah selesai sholat, tidak sengaja aku buka HP, aku buka Telegram. Oh, ya Allah, Bu Anis, ada nama aku di situ. Ya Allah, ini bagaimana? Sedangkan di situ diberitahu bahwa jam 1 itu harus presentasi dan aku belum nyiapin apa-apa. PPT juga belum siap karena aku juga nggak duga kalau akhirnya dapat masuk 5 besar nominasi. Ya udah, setelah itu Bu Anis bilang, udah masih ada waktu 1 jam, bikin aja PPT. Bu, tapi aku lapar, belum makan. Ya udah, nanti dulu makannya, minum ini dulu aja.
Ya udah aku minum, setelah itu aku bikin PPT 1 jam kelar. Bu ayo cari makan, aku lapar banget. Pada saat itu juga hujan gerimis, akhirnya iya wes ayo. Terus kita cari makan, sebelum berangkat tadi di tengah jalan kan ketemu nasi tumpang tuh. Nah akhirnya pas pulang itu aku hampiri itu nasi tumpang. Nah tiba-tiba bapaknya sudah mau nutup pintu warung. Pak, jangan ditutup dulu, saya mau makan gitu. Mau makan, ini warungnya sudah mau tutup. Pak, 1 porsi saja Pak, saya lapar sekali Pak, mohon tolong gitu. Saya sudah minta tolong terus ya udah Mbak silakan masuk. Habis itu ya udah dibuatin nasi tumpang. Karena pada saat itu sudah mau jam 1 dan perlu presentasi, tanya sama pemilik warung, Mas, ada wifi enggak? Oh iya ada mbak, saya minta passwordnya ya pak. Oh iya iya, terus dikasih passwordnya. Nah karena laptopku itu gampang ngedrop, akhirnya ya udah pak, mau minta colokan listrik ini biar nggak ngedrop laptopnya saya gitu. Ya udah minta tolong lagi, akhirnya oh ini mbak, dengan senang hati bapaknya memberikan. Nasi datang, nasi tumpang sudah datang. Aku makan, bismillahirrahmanirrahim, 1 suapan, 2 suapan, tiba-tiba HP berdering, ring. Ada telepon dari salah satu panitia. Mbak Gevi, ayo segera buka zoomnya, segera sekarang karena mau itu apa presentasi. Ya Allah masih 2 suapan. Oh iya bu. Akhirnya aku letakkan, kemudian aku ikut zoom. Bapaknya membuka dengan ramah sekali, membuka zoomnya, memberikan motivasi dan lain sebagainya. Kemudian diberi waktu 5 menit untuk zoom. Aku bicara dapat latar belakang, bapaknya langsung bilang, Mbak Gevi, ini tinggal 1 menit waktunya, jangan lama-lama gitu. Oh iya pak. Kalau itu habis itu ya sudah, presentasi karena sudah ada gambar-gambar, 1 menit itu cukup. Setelah itu ada masukan dari Dewan Juri, Ibu Sri Winarni dan juga Pak Mas Suhada, bahwa hidroponiknya lebih baik dikasih itu, bawahnya dikasih ikan buat peternakan. Pikirku, iya itu Pak, itu proyek kedepannya nanti. Tapi aku jawabnya, oh nggih Pak, terima kasih sarannya, terima kasih sekali, sangat menginspirasi seperti itu. Kemudian aku dikasih pertanyaan sama si moderator, dikasih pertanyaan dan aku jawabnya apa ya, kalau bahasa Trenggaleknya itu agak ngawal-ngawal dikit lah sama merayu-merayu karena jawabanku itu salah dan akhirnya justru aku dikasih masukan sama bapaknya, dikasih masukan seperti ini seharusnya. Jadi seorang pengusaha itu harus mencatat semua kegiatan, pemasukan, pengeluaran, kegiatannya apa itu harus dicatat biar jadi orang yang berhasil. Oh terima kasih sekali Bapak sarannya, saya sangat berterima kasih. Kemudian nunggu pengumuman sampai malam, belum ada pengumuman, paginya baru ada pengumuman bahwa alhamdulillahirobbilalamin akhirnya aku masuk ke dalam 3 besar. Dan waktu itu masih belum tahu 3 besar itu masuk juara 1, 2, apa 3 gitu. Yang pasti masuk 3 besar karena pengumumannya nanti juara 1, 2, 3 adalah ketika penganugerahan di Hotel Bumi Surabaya. Oh, alhamdulillah dengan senang hati teman-temanku dari SMK Muhammadiyah Watulimo bersedia mengantarku. Aku diantar oleh Pak Wahid dan juga Pak Yanu. Tapi sayang malam sebelum berangkat tiba-tiba anakku panas, panas sangat tinggi 38,4. Kemudian sampai pagi hari dia muntah-muntah, aku bawa ke dokter, dikasih obat, saya mintanya rawat jalan, padahal waktu itu dokter minta diinfus. Tapi karena bu saya mau ke Surabaya, kalau nginfus siapa nanti yang ngerawat anak saya gitu. Ya udah dikasih obat jalan, tapi kalau nanti tidak sembuh mbak, bawa ke sini lagi ya. Iya bu siap. Ternyata tidak sembuh. Akhirnya jam 7 malam sambil aku persiapan, itu aku bawa anakku ke rumah sakit untuk diinfus. Namanya anak kecil masih 2 tahun, diinfus pasti nangis. Iya memang, tapi eh, akhirnya setelah semalam itu ya aku temani semalam itu, setelah dikasih obat dikasih infus itu panasnya langsung turun, sudah tidak muntah-muntah, alhamdulillah lega. Orang tua juga mendukung, suami juga mendukung, silahkan berangkat dengan tenang, tidak usah mikir anak yang di sini kita yang ngurus, kamu urus urusanmu di sana dan semoga dapat juara 1. Semua orang mendoakan, keluarga mendoakan, suami mendoakan, teman-teman di SMK Muhammadiyah di semuanya mendoakan, dan alhamdulillah saat penganugerahan akhirnya ini dapat juara 1. Alhamdulillahirobbilalamin, terima kasih ya Allah.
Semoga ini menjadi inspirasi bahwa apa yang kita lakukan itu nggak harus langsung mendapatkan balasan. Jadi dari berkali-kali saya mencoba, berkali-kali berusaha, dengan banyak perjuangan, dengan banyak tantangan, barulah mendapatkan hasil yang memuaskan. Dan itu semua karena sebuah perjuangan, dukungan dari orang-orang di sekitar kita. Jadi buat teman-teman semuanya, apapun yang kita lakukan itu jangan langsung meminta balasan, karena balasan itu akan kita dapatkan di saat kita butuh, di saat semua waktunya sudah tepat, dan pasti hasil tidak akan mengkhianati usaha. Semoga video ini menjadi inspirasi bagi kalian untuk terus berkarya, untuk terus berusaha, berprestasi, dan kalian para murid-muridku harus bisa lebih berprestasi daripada ibu gurumu ini. Gitu. Semangat buat anak-anak terus berkarya, dan semoga ini menjadi inspirasi bagi kalian untuk terus berusaha, terus berjuang apapun tantangannya. Karena itu tadi, hasil tidak akan mengkhianati usaha. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video-video kisah inspiratif selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.